Mulai record. Ya, Pak. Sebentar ya. Tolong tenang ya, karena saya sudah mulai streaming ini, sudah mulai streaming ya. Jangan ada yang bicara lagi ya. Selamat pagi saudara-saudara. Pada hari Minggu yang indah seperti ini, mari kita mulai ibadah kita melalui online ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa sepanjang hidup kami Tuhan. Pada akhir minggu ini atau pada hari Minggu ini, kami bersyukur kami boleh lagi beribadah kepadamu. Kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan, dan Engkau mau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah ini. Kami menyiapkan hati kami untuk menerima segala anugerah yang Engkau sediakan bagi kami untuk minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ini. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudari kekasih dalam Yesus Kristus. Baik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi ini. Kita angkat sebuah pujian penyembahan yang mengatakan, waktu Tuhan. Pujian ini ke hadapan Tuhan dan hati kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Di awal lagi kita angkat pujian ini dan sungguh-sungguh Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu
hidupku waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. 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 Mari kita menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau. Engkau layak dipuji, layak disembah Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sangat besar bagi kami Yesus. Engkau yang berkuasa bagi kami Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Engkau layak Maha tinggi Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kita angkat pujian ini dari awal lagi buat ke Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, tak percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. 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 Baiklah, sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan, terlebih dahulu kita mengangkat sebuah pujian penyembahan mengatakan dengan sayap-Mu. Dengan sungguh-sungguh kita menaikkan pujian ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat dan jiwaku. Maka kuat dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan setiap langkah yang percaya. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan di tengah badai hidup, ku tak
pertolonganmu, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dari awal lagi kita mengangkat pujian ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkahku, percaya dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dan sayap-Mu, sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Satu silakan hamba yang menyampaikan, satu silakan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami siap untuk memeriksa firman-Mu. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami. Untuk menerima segala yang Engkau beritahukan kepada kami. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh hidup dalam perkenan di hadapan-Mu Tuhan. Pada saat ini kami akan membuka firman-Mu dan berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudara. Kita berterima kasih bahwa pada saat ini kita boleh lagi memeriksa firman Tuhan. Deskripsi dari orang benar menurut Alkitab. Pertama kita akan melihat deskripsinya dalam Perjanjian Lama, dan kemudian di dalam Perjanjian Baru kita melihat kebutuhan orang benar ini. Dalam Yeskiel pasal yang ke-18, seluruh pasal membicarakan tentang deskripsi, gambaran daripada orang benar dalam Perjanjian Lama. Kita baca dalam ayat yang pertama, maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Ada apa dengan kamu? Sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel. Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Jadi
ternyata pada waktu itu ada kata-kata atau pepatah atau kata-kata yang sering diucapkan oleh orang Israel pada waktu itu, kalau papanya, ayahnya makan mangga muda, anak-anaknya yang giginya ngilu. Mungkin papanya juga giginya ngilu, tapi terutama gigi anak-anaknya yang menjadi ngilu. Dan Allah mengatakan itu salah. Ayat yang ketiga dikatakan, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu tidak akan mengucapkan kata-kata sindiran ini lagi di Israel. Jangan sekali-kali, firman Allah mengatakan, ngomong seperti itu lagi. Sebab itu tidak benar. Kalau Allah berbuat salah, anak tidak akan menerima akibatnya. Kalau ayah makan buah mentah, gigi anak-anaknya, bukan gigi anak-anaknya yang akan ngilu. Ayat yang keempat, sungguh semua jiwa aku punya. Baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Itu yang harus mati. Kalau seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ini dikatakan mulai deskripsi dari gambaran seorang yang benar dalam Yeskiel ini ya. Dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel. Jadi orang ini benar pertama karena dia tidak makan daging-daging yang atau makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala-berhala. Dan orang ini juga tidak ikut menyembah berhala-berhala kaum Israel. Tidak mencemari istri sesamanya dan tidak menghampiri selingkuh, tidak berzinah, tidak mencemari istri sesamanya, dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain. Nah, ini adalah larangan khusus Allah kepada kita suami-suami untuk tidak melakukan hubungan seks dengan istri pada waktu istri sedang menstruasi. Kalau kedokteran sekarang mengatakan ada bahaya emboli, di mana gelembung udara masuk ke dalam istri kita karena pada waktu itu sedang terbuka luka dengan menstruasi itu dan melalui hubungan seks bisa terjadi emboli. Orang ini tidak melakukan itu. Ayat 7. Ia tidak menindas orang lain. Ia mengembalikan gadaian orang. Tidak merampas apa-apa. Memberi makan orang lapar. Memberi pakaian kepada orang telanjang. Jadi orang ini orang yang baik. Tidak jahat. Tidak semenang-menang terhadap orang lain. Tidak main rampas. Tidak mencuri. Bahkan dia itu orang yang murah hati. Memberi makan orang lapar. Memberi pakaian kalau lihat orang telanjang. Ayat 8. Tidak memungut bunga uang atau mengambil riba. Menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia. Orang ini juga tidak melakukan bunga uang atau mengambil bunga uang atau mengambil riba. Nanti kita akan menjelaskan itu, kita akan lihat hal itu. Dan dia juga tidak curang, tidak korupsi, tidak sewenang-wenang, tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia bahkan melakukan hukum yang benar antara manusia dengan manusia. Hukum negara, hukum pemerintahan, hukum di mana di tempat dia itu hidup, dia tidak melakukan hal itu, dia tidak melanggarnya, tapi melakukan dengan baik. Nah, jadi ini gambaran daripada orang yang benar menurut Yeskiel itu. Jadi gambarannya kalau kita bisa meringkas, dia orang yang adil, orang yang benar. Gambar kanan itu, dia tidak menyembah kepada patung-patung dan dia juga tidak makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Katakan juga ia tidak bersinah dan tidak berhubungan seks dengan istri ketika menstruasi. Bahaya emboli tadi saya jelaskan sedikit. Dia juga tidak menindas dan semenang-menang terhadap sesamanya, terhadap orang lain. Dan dia mengembalikan jaminan seorang yang meminjam kepadanya. Kita melihat penjelasannya sedikit lagi. Kita melihat gambar kiri atas, jadi semenang-menang kepada bawahannya, kepada orang yang lebih lemah daripada dia, atau kiri bawah terhadap lawan jenis, terhadap seorang wanita, dia tidak semenang-menang, tidak main ancam. Dia orang yang adil, benar. Kalau kita lihat gambar tengah,
Pertama kelihatan gambar uang dan motor. Saya kasih gambar contoh motor ya. Misalkan seorang temannya mengatakan, Pak, saya butuh uang ini. Anak saya uang sekolah belum lunas dibayar. Kalau uang sekolahnya masih banyak yang masih ditunggak, saya belum bisa bayar. Tapi anak saya sudah diancam. Kalau bulan ini tidak melunasi uang sekolahnya, bulan depan dia akan dikeluarkan dari sekolahnya. Tolong Pak, boleh saya pinjam uang 10 juta? Entah itu keperluan mendadak apa, baik untuk bayar uang sekolah maupun istri yang sudah dirawat, sakit, sudah sembuh, tapi untuk keluar dari rumah sakit perlu dilunasi semua uangnya atau biayanya. Dia membutuhkan 10 juta. Oke, saya mengerti keadaanmu, saya akan pinjami uang 10 juta, tapi bulan depan bayar balik ya. Bayar balik dengan bunganya ya. Ya, saya siap Pak. Bulan depan saya akan kembalikan. Tapi waktu bulan depan, misalkan pinjamnya dari tanggal 1 Juni sampai 1 Juli. 1 Juli dia belum ada uangnya. Jadi dia masih menunda. Maafkan, belum ada uang 10 juta untuk saya bayar. Nanti tanggal 10 saya akan bayar. Sungguh-sungguh saya akan bayar. Nanti tanggal sebelumnya itu saya akan sudah gajian. Sampai tanggal 10, orang itu datang. Waktu dia meminjam uang, dia harus menyerahkan motornya sebagai jaminan. Motor yang masih baru, kelihatan baru merah di bawah itu, yang harganya mungkin 20 juta. Sebagai jaminan untuk pinjaman uang 10 juta itu. Dengan janji dalam waktu 1 bulan dikembalikan uangnya itu. Plus bunganya, bunga sedikit, dan motornya akan dikembalikan. Tapi waktu akhirnya tanggal 10 Juli, dia siap dengan uang 10 juta plus bunganya. Dia datang kepada orang yang meminjam atau orang yang meminjamin dia, memiutangi dia dengan uang itu. Tiba-tiba orang itu mengatakan demikian. Nggak usah datang, nggak usah dibayar lagi. Nah, motor saya gimana? Ya itu sudah milik saya, kan itu jaminan yang kamu berikan kepada saya. Janjinya tanggal 1 Juli dikembalikan, kamu baru kembalikan tanggal 10 Juli. Udah, pulang aja. Ambil, bawa uangmu, tapi motor ini buat saya. Apa yang terjadi kalau itu terjadi? Orang yang memiutangi itu tentunya sewenang-wenang. Dia meminjamkan uang 10 juta, tapi dia dapat motor baru nilainya 20 juta. Sedangkan orang yang berhutang itu, dia dirugikan besar. Dirugikan bukan saja bunganya, tapi dirugikan karena motor yang 20 juta. Harus hilang walaupun dia hanya pinjam 10 juta. Nah, orang yang memiutangi ini itu sewenang-wenang. Dia tidak mengembalikan barang gadean ini. Motor itu tidak dikembalikan kepada yang punya uang. Dia sewenang-wenang. Tapi orang yang baik ini, orang yang benar ini tidak melakukan begitu. Dia langsung kembalikan motornya walaupun sudah kelewatan 10 hari. Dia memang orang yang benar. Gambar yang kanan, ini biasanya gambar yang digambarkan tentang orang yang selingkuh ya. Walaupun dia peluk istrinya yang bajunya merah itu, dia masih ingin, dia masih mendamba hijau muda itu. Gambar orang yang selingkuh. Atau gambaran di bawah itu, waktu istrinya bekerja, biasanya pulang jam 5 sore, dia bawa seorang wanita tidur di rumahnya, di tempat tidurnya, jam 12 siang, pikirnya aman. Istrinya toh nanti pulang baru jam 5 sore. Tapi ternyata ada pesta ulang tahun di perusahaannya. Mereka makan-makan besar di perusahaan istrinya. Jam setengah 12 sudah boleh pulang besar untuk perusahaan. Waktu istrinya pulang ke rumah, tiba-tiba dia dapatkan suaminya ada di tempat tidur mereka dengan seorang wanita lain. Ini gambaran seorang pria yang berselingkuh dengan wanita lain, yang berdosa, melakukan dosa perzinahan, mungkin dengan istri orang lain. Tapi orang yang baik ini, orang yang benar itu sesuai dengan Yeskiel, dia tidak melakukan hal itu. Dia lurus, dia tulus terhadap istrinya, dia setia terhadap istrinya, dia tidak melakukan selingkuh. Dan ini dipuji di dalam surat Yeskiel itu.
Jadi dia tidak merampas, tapi dia juga murah hati. Kalau dia lihat orang lapar, kasih makan, dan dia tidak mengambil riba. Nah, apa itu riba? Ini saya kasih contoh riba. Misalkan seorang datang kepada kita, Pak, saya boleh pinjam uangnya berapa? 500.000 aja. 500.000 aja. Oke, berapa lama? Sebulan, Pak. Nanti kembalikan, ya tanggal 1 Juli kembalikan 500.000 plus bunganya 100.000. Nah, kalau bunganya 100.000 dalam sebulan, itu 20%. Bukan 20%. Tapi dalam waktu sebulan, bunganya 20%. Dalam waktu setahun, tentunya kali 12, 240%. Bunganya tinggi sekali. Atau mungkin seorang lebih gila lagi. Saya boleh pinjam 100.000, 150.000. Saya sungguh-sungguh butuh ini. Hanya 2 minggu aja, Pak. Habis itu nanti saya kembalikan. Oke, dalam 2 minggu kembalikan ya. Plus bunganya ya. Bunganya berapa? Bunganya 50.000 ya. Jadi kamu kembalikan kepada saya 2 minggu itu 200.000. Bunganya 50.000, sepertiganya, 33%. Dalam waktu 2 minggu. Jadi dalam waktu sebulan, lebih daripada 60%, misalkan 66%. Dalam setahun gimana? Kali 12, 720% bunganya dalam 1 tahun. Wah, itu bunga yang luar biasa tingginya. Ini makan riba itu. Kalau kita pinjam uang di bank, mungkin hanya 10-12% saja 1 tahun. Dan kalau kita taruh uang kita di bank, simpan di bank, banknya hanya memberi kepada kita bunganya 6% setahun. 6% setahun. Ini 720% 1 tahun. Atau 240% 1 tahun. Ini artinya kita mencekik orang dengan pinjaman kita. Kita mengambil riba. Dan ini dilarang oleh firman Allah. Kita tidak boleh sembarang-barang melihat orang yang dalam kebutuhan, mencekik dia dengan riba yang begitu tinggi, 240% setahun, atau bahkan sampai 720% 1 tahun. Tapi orang yang tidak melakukan begitu. Orang yang benar ini, ya kita sebut saja Mr. Nice ya. Orang yang baik ini, orang yang nice ini. Orang yang benar tidak melakukan. Dia tidak ngambil riba. Dia tidak korupsi. Dia bukan seorang koruptor. Dia mentaati hukum manusia, hukum negara, dan kehendak Allah. Dia taat. Gambarkan hal itu menggambarkan orang yang semenang-menang. Mengambil uang perusahaan atau uang negara, korupsi besar-besaran begitu. Orang ini tidak melakukan begitu. Mr. Nice ini tidak melakukan begitu. Dia tidak serakah dengan uang yang bukan miliknya. Uang orang lain, uang perusahaan, uang bosnya, atau uang negara dengan korupsi. Dia tidak melakukan hal itu. Makanya dia disebut sebagai orang yang benar. Bukan saja dia tidak jahat seperti ini, dia tidak sewenang-wenang, tapi dia juga tidak, kita melihat, dia murah hati. Melihat orang kelaparan, kasih makan. Lihat pengemis, kasih uang. Dia melihat anak-anak yang kelaparan, sediakan nasi bungkus untuk anak-anak di jalanan itu. Atau kalau dia melihat keluarga itu, yang sudah rumahnya digubuk, yang miskin sekali, yang kalau hujan kena hujan, panas-panas sekali, tidak ada AC tentunya, dan anak-anaknya pada telanjang, tidak ada pakaian. Ibunya sendiri pakaian yang sudah lusuh. Nah, dia melihat keadaan ini, hatinya digerakkan oleh murah hati. Dia beliin mereka pakaian semua. Ibu dibelikan pakaian, ketika dibeliin pakaian. Orang ini orang yang murah hati. Ini disebut sebagai orang yang benar di dalam Yesaya 18 itu. Luar biasa orang ini ya. Deskripsi sedikit tentang orang itu dalam ayat yang ke-9. Dia hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang ini orang yang benar. Dan Allah mengatakan dia nggak akan mati. Dia nggak akan celaka. Dia tidak akan binasa dalam hidup ini. Dia tidak akan merosot. Dia tidak akan parah.
karena berkat Allah menyertai dia. Dia diberi hidup yang damai sejahtera. Tapi dilanjutkan, si Mr. Nice itu punya anak. Tapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok, jadi anaknya ternyata anak yang jahat. Walaupun bapaknya benar, anaknya jahat. Dan yang suka menumpahkan darah, membunuh tentunya ya. Atau melakukan salah satu dari hal-hal itu, merampok, jahat, menumpahkan darah. Ayat 11, walaupun ayat Mr. Nice itu tidak melakukan satu pun, tapi anaknya yang jahat itu. Juga makan daging persembahan di atas gunung, menyembah berhala, dan mencemari istri sesamanya. Dia hidup dalam perzinahan. Ayat 12, dia menindas orang sengsara dan orang miskin. Tidak ada murah hati kepada orang sengsara dan orang miskin. Malah ditindasnya. Merampas, tidak mengembalikan gadaian orang. Kalau orang pinjam daripada dia, dia tidak mau kembalikan barang jaminannya itu atau motornya tadi itu sebagai contoh ya. Dia tidak mengembalikan gadaian orang. Melihat kepada berhala-berhala dan melakukan kekejian. Ini anaknya itu jahat. Walaupun bapaknya itu benar, tapi anaknya bisa jahat. Kita melihat deskripsi selanjutnya daripada anaknya. Saya kasih contoh, misalkan Mr. Nice itu punya anak, yang namanya Tono aja. Lalu Tono itu punya anak lagi. Jadi cucunya dari Mr. Nice itu Juan. Nice, Tono, anak, Juan, cucu. Kita lihat deskripsi selanjutnya dari firman Allah. Ayat 13 ini masih tetap tentang si Tono ya, si anak itu. Yang memungut bunga uang dan mengambil riba. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Bapaknya, walaupun bapaknya baik dan itu adalah bapak, tapi bapak tidak menanggung dosa daripada si anak. Anaknya yang jahat, perampok itu, pembunuh, berzina, sewenang-wenang terhadap orang lain, itu orang itu sendiri, si Tono sendiri, yang akan menimpa akibat perbuatannya itu. Tapi kemudian si Tono pada Mr. Nice itu ya, ayat 14, sesungguhnya kalau ia melahirkan seorang anak, dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi ia menginsyafi hal itu, sehingga tidak melakukan seperti itu. Jadi ternyata cucu ini benar seperti opanya, tidak jahat karena dia lihat perbuatan dari bapaknya yang jahat, dia menghindari itu dan dia hidup seperti opanya. Ia tidak makan daging persembahan di atas gunung dan tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya. Jadi dia tidak menyembah berhala, dia tidak melanggar hukum, memiliki ilah atau Allah lain selain daripada Allah yang benar, dan tidak hidup dalam perzinahan. Ayat 16, tidak menindas orang lain, tidak mau meminta gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang. Ternyata si cucu ini juga murah hati seperti opanya, berlawanan dengan sikap bapaknya ini. Kita melihat deskripsi selanjutnya. Menjauhkan diri dari kecurangan. Dia orangnya lurus, tidak bengkok, tidak mengambil bunga uang atau riba, melakukan peraturan Allah, dan hidup menurut ketetapanku, hidup dalam ketetapan yang kita baca tentunya dalam Taurat ya, 10 perintah Allah. Orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya. Ia pasti hidup. Walaupun papanya jahat sekali, perampok, membunuh orang dan sebagainya, dia karena dia benar, dia di hadapan Allah, dia dianggap orang yang hidup, tidak akan celaka dalam hidup ini. Karena dia hidup seperti opanya yang benar. 18, ayahnya, si Tono itu, yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu, dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Ayahnya, jadi opanya benar, hidup, papanya berdosa, dia akan mati, tapi anaknya ini, si cucu ini, si Juan ini, dia tidak akan mati, dia akan hidup. Nah, kemudian ada pertanyaan, ayat 19. Kenapa tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Kenapa bapaknya jahat, anaknya tidak ikut ditimpa akibatnya dari perbuatan jahat papanya, si Tono itu? Jawaban Allah tegas,
Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, sesuai dengan Taurat ya, maka ia pasti hidup. Jaminan daripada Allah. Jadi anak tidak kena akibat daripada dosa bapaknya. Walaupun dosa bapaknya luar biasa besarnya, anak itu tidak turut mati bersama dengan dosa papanya ini. Nah, ini ketetapan Allah ya, dari Yesial 18 itu. Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi kita melihat ketetapan Allah, yang dosa itu yang mati, yang benar tidak akan mati. Walaupun bapaknya sangat berdosa, anak itu tidak kena akibat celaka papanya yang jahat itu. Anak itu tidak akan mati, karena dia hidupnya benar di hadapan Allah. Nah, ayat 21 menyatakan anugerah daripada Allah, kebaikan Allah. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Jadi kalau orang yang sudah jahat seperti si Tono itu, sang bapak itu, tapi kalau dia suatu saat dia bertobat, minta ampun dari segala dosa yang dilakukannya, Allah tetap berkemurahan hati, dia akan hidup. Dia tidak akan mati, walaupun mestinya dia mati karena perbuatan jahatnya itu. Tapi kalau dia bertobat, minta ampun, Allah mengampuni, dan Allah memberikan dia hidup, bukan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Dia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Kalau sang bapak itu setelah bertobat, setelah minta ampun, dia hidup dalam kebenaran, taat kepada Taurat Allah, dia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Dan dosa-dosa masa lampaunya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ini anugerah Allah yang luar biasa ya. Ya, kali kita minta ampun terhadap segala dosa dan kesalahan kita, maka Allah akan mengampuni, dan Allah akan melupakan juga dosa-dosa kita. Kita tidak perlu ingat-ingat terus, oh dulu saya itu pemabuk, oh dulu saya itu jahat, dulu saya itu suka main perempuan, saya berzina terus-menerus, saya ngerampas, saya bully orang. Tapi kalau kita sudah bertobat, minta ampun, Tuhan dulu saya melakukan kejahatan ini, ampuni aku Tuhan. Dan Tuhan dalam kemurahan hatinya, dalam kebaikannya, dalam anugerahnya akan mengampuni kita. Dan segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Allah tidak akan ingat lagi, Allah akan melupakan segala dosanya. Dan ya hidup karena kebenaran yang dilakukannya setelah dia bertobat itu. Nah, kalau kita baca, sebetulnya ada beberapa ayat lagi dalam Yeskiel 18, tapi kita hanya sampai ayat 20-nya aja. Ini kita melihat ada doktrin yang sering didengar dari pendeta-pendeta, doktrin pelepasan yang salah ternyata. Tidak cocok dengan firman Allah. So, doktrin pelepasan mengajarkan tadi itu ya, pepatah yang papanya makan buah mangga muda, anaknya yang ngilu semua giginya. Itu salah. Sebab doktrin pelepasan mengajarkan bahwa kita bertanggung jawab dan akan terkena akibat perbuatan tidak benar nenek moyang kita. Kita akan ditanya, papamu dulu melakukan apa? Buyutmu dulu melakukan apa? Generasi-generasi berikutnya yang kita sudah tidak tahu, kita sudah lupakan. Kita tidak tahu bahkan nama dari pelepasan mengatakan bahwa kita tetap akan bertanggung jawab. Kita akan tetap kena akibatnya. Kalau orang tua kita atau kakek kita atau buyut kita, orang tua daripada kakek kita melakukan pemerasan, hidup kita akan celaka karena kita akan diperas orang habis-habisan juga. Kalau orang tua kita bohong merugikan orang lain, kita akan dibohongin orang lain. Kalau orang tua kita korupsi, maka kita juga nanti uangnya akan habis. Dimakan orang lain, ditipu orang lain, semenang-menangnya orang lain. Itu ajaran daripada doktrin pelepasan yang tidak cocok
dengan Yeskiel pasal 18 itu. Bahwa hanya orang yang jahat itu yang harus mati. Orang yang benar harus hidup, akan hidup. Dan anak tidak menanggung dosa papanya, papa tidak menanggung dosa anaknya. Nah, ada suatu kebiasaan yang terbalik juga dalam doktrin pelepasan itu. Oh, orang ini karena orang ini suka ke BTS, suka hidup berzina, dia minta datang kepada Pak Pendeta, tolong tengking roh jinah dari saya. Dan pendetanya percaya dan mengikuti permintaan itu. Dia berusaha menengking, usir setan berjinah, setan jinah di dalam diri orang itu. Itu tidak sesuai dengan firman Allah. Itu terbalik. Yang kita tengking itu iblisnya, bukan sifat kedagingannya. Sifat kedagingan harus disalibkan. Iblis yang bisa ditengking. Jangan dibalik. Jangan kedagingan ini tengking. Iblisnya disalibkan. Iblis tidak bisa disalibkan. Kedagingan kita yang harus disalibkan. Keinginan kita untuk hidup dalam hawa nafsu, untuk berzina, untuk tipu orang, untuk semenang-menangi orang, untuk pakai kekerasan, tempelingin istri kita. Itu yang harus disalibkan. Bukan ditengking roh kekerasannya, atau roh zinanya, atau roh korupsinya, atau roh ngantuknya, atau roh jahatnya. Bukan itu yang ditengking. Nggak bisa. Tapi itu bukan iblis yang melakukan. Iblis hanya bisik-bisik sama kita aja. Iblis hanya seperti singa yang mengaum-ngaum aja. Iblis hanya bisik-bisik kepada Adam dan Hawa. Berbuat ini, langgar firman Allah ini, ayo langgar firman Allah ini. Tapi yang melakukan adalah si Adam dan Hawanya. Yang melakukan, yang berdosa adalah kita. Karena hawa nafsu kita, nafsu kedagingan kita, nafsu dosa kita itu. Dan itu harus disalibkan, bukan ditengking. Tidak bisa ditengking, itu harus disalibkan. Harus kita perangin dengan kuasa Allah. Nah, iblis yang kita tengking. Kalau ada iblis yang bisik-bisikin kita, yang saya kan hanya kasih saran, kata iblis. Kalau diikuti ya baik, kalau nggak diikuti ya terserah. Tapi kesalahan saya kan hanya kasih saran. Nah, itu bisa, iblisnya bisa kita tengking. Tapi dosa yang kita lakukan waktu kita tipu orang lain, waktu kita itu korupsi, waktu kita semenang-menang, waktu kita makan riba, waktu kita itu korupsi. Jadi jangan terbalik ya. Bukan kedagingan yang tengking. Kedagingan harus disalibkan. Bukan iblis yang disalibkan. Iblis dengar juga dari mimbar. Jadi yang benar apa? Kita hanya terkena imbasnya. Memang ada imbas yang dikatakan dalam firman Allah, perbuatan kena akibatnya, yaitu kalau orang tua kita terlibat dalam penyembahan berhala. Ini suatu dosa yang luar biasa yang menyebabkan anak cucu itu kena akibatnya. Sebaliknya, Allah berjanji beribu-ribu orang benar akan membawa berkat bagi dirinya dan bagi keturunannya. Kita lihat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 5 dan 6. Jangan sujud menyembah kepadanya. Ini dalam 10 perintah Allah ya. Jangan menyembah kepadanya. Ilah-ilah atau Allah yang lain ya. Atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi Allah akan membalaskan kalau seorang bapak menyembah berhala. Anaknya diserahkan kepada setan-setan. Diserahkan kepada dukun-dukun. Allah yang marah akan menyebabkan bukan saja bapak itu bertanggung jawab atas dosa penyembahan berhalanya, tapi anak-anaknya juga akan terlibat, akan kena akibatnya. Kalau di Pulau Jawa kita sering dengar tentang orang-orang yang cari pesugihan, cari kekayaan ke Gunung Kawi, minta berkat daripada setan-setan. Tapi untuk itu dia harus menyediakan tumbal. Apa tumbalnya itu? Yang kena akibat dosa daripada bapaknya. Mungkin dia kasihkan istrinya tumbalnya. Atau anaknya yang pertama. Atau cucunya. Anaknya jadi gila.
cucunya jadi bodoh, bego, istrinya jadi celaka, istrinya jadi kena segala penyakit karena mereka itu yang diserahkan sebagai tumbal karena penyembahan kepada setan-setan itu. Minta berkat di Gunung Kawi kepada arwah-arwah. Tentunya bukan arwah orang mati yang sesungguhnya, tapi itu kepada iblis-iblis, kepada setan-setan. Dan Allah mengatakan, benar, aku adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada sampai keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Bukan 1, 2, 3 generasi, tapi ribuan orang. Itu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah, ini anugerah Allah yang luar biasa. Kalaupun seorang anak itu punya bapak yang menyembah berhala, kalau misalkan contoh tadi itu ya, si Tono sang bapak itu jahat di hadapan Allah, menyembah berhala, makan daging yang dipersembahkan kepada berhala dan melakukan segala kejahatan. Anaknya hanya terkena imbas perbuatan bapak yang menyembah berhala itu. Anaknya kalau dijadikan tumbal, si Juan itu bisa jadi gila, bisa jadi bodoh, retardasi, bisa celaka, bisa lumpuh, bisa jadi bisu dan sebagainya. Karena penyembahan berhala bapaknya itu, si Tono itu. Tapi kalau si Juan itu kemudian setelah dia remaja, dewasa, dengar firman Allah dan bertobat, minta ampun kepada Allah untuk segala dosa yang telah dilakukan keluarganya. Atau dia dulu juga pernah ikut-ikutan pergi ke dukun, minta nasihat dukun, minta dinubuatkan, dinujumkan nasibnya masa depan. Juan itu kemudian datang kepada Allah. Aku sudah melakukan dosa besar. Aku menyembah berhala, aku menyembah setan-setan, aku minta bimbingan daripada setan. Ampuni aku Tuhan. Dia tersungkur di hadapan Allah, minta ampun kepada Allah. Maka Allah akan menunjukkan kasih setianya kepada si Juan itu. Dan anak-anaknya tidak akan kena akibat daripada perbuatan dosa daripada kakek itu, si Tono itu. Anak-anak akan diberkati. Ini anugerah Allah yang luar biasa. Masih membuka peluang walaupun orang itu jahatnya luar biasa. Masih dibuka peluang untuk bertobat. Dan Allah akan memberkati turunannya juga. Jadi ini yang kita baca ya. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah Mr. Nice itu masih perlu Yesus Kristus? Ya, tetap Mr. Nice. Si Opa itu, orang benar seperti itu. Orang seperti ini masih membutuhkan Kristus untuk keselamatannya. Ini berita Injil dalam perjanjian baru yang kita teriakan. Betapapun jahatnya seorang itu, mestinya mati bukan saja di bumi ini, celaka di bumi ini, tapi sampai kematian kekal di neraka bersama dengan iblis-iblis. Tapi kalau dia bertobat, ini anugerah. Ini berita Injilnya, kabar berita baiknya itu. Tetap Mr. Nice, orang-orang yang benar seperti yang digambarkan dalam Yeskiel 18 ini, membutuhkan Kristus untuk keselamatan dirinya. Apakah orang yang sudah benar seperti itu masih butuh diselamatkan? Ya. Dengan tegas firman Allah mengatakan, coba kita lihat. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang yang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Dan kita membaca dalam Alkitab juga bahwa kita itu dilahirkan, bahkan dikandung sudah dalam dosa, dalam segala kesalahan. Jadi waktu kita lahir itu bukan kertas putih yang bersih, yang perlu dicoret-coret, tidak. Kita lahir pun sudah kertas yang hitam, yang sudah, karena kita dikandung dalam dosa, dilahirkan dalam segala kesalahan kita. Kita sudah kertas yang rapuh, kertas merang barangkali, gampang rusak. Bukan kertas HVS yang bagus, yang putih, bukan. Kita
semuanya itu seperti orang yang najis. Tidak ada seorang pun yang tidak perlu keselamatan, berita gembira daripada Kristus, berita bahagia ini, kabar baik ini. Karena kita semua orang najis, kotor di hadapan Allah. Walaupun si Mr. Nice itu di hadapan Allah itu bikin muak Allah. Dia seorang najis dan segala kesalahan. Walaupun dia itu pergi ke gereja, sudah pergi ke gereja, sudah pergi ke kelenteng, sudah pergi ke masjid, sudah pergi ke rumah-rumah ibadah. Kesalahan kain kotor menjijikan di hadapan Allah dan tidak bisa, oh Tuhan, saya seumur hidup kan bantu orang miskin, saya kan kasih makan orang miskin, anak-anak miskin di jalan ini saya kasih makan, saya kan belikan baju anak-anak yang telanjang, kan saya orang baik Tuhan, masa saya tidak bisa masuk surga? Tidak bisa, karena kita sekalian najis dan segala kesalahan. Kan Tuhan kan saya ke gereja terus, saya kan berbuat baik terus. Kesalahan kita itu di hadapan Allah seperti kain kotor, kain najis. Kalau kita itu tidak lewati jalan yang benar, satu-satunya jalan, satu-satunya pintu, yaitu melalui Yesus Kristus. Jadi percuma untuk memenangkan, mendapatkan surga kekal dengan dan Mr. Nice dan cucunya itu, Juan itu. Itu bukan cara untuk mendapatkan kehidupan kekal. Nah, kita lihat apa yang diajarkan oleh firman Allah. Dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 15, sebelum Yesus Kristus meninggalkan murid-murid yang memberi pesan-pesan penginjilan itu. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Bukan saja di negara Eropa, bukan negara Amerika, negara-negara kaya, Australia, bukan, tapi seluruh dunia, termasuk Indonesia ini. Dan perintahkan untuk pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, kepada semua orang, beritakan Injil itu. Dan ini janji Allah ya, ayatnya 16 yang saya cetak merah itu. Siapa yang percaya akan dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Mr. Nice itu juga perlu diinjili dan dibaptis, dan dia akan menerima keselamatan kekalnya, kehidupan kekalnya. Tapi mereka yang tidak percaya, menolak, walaupun dia Mr. Nice itu sudah berbuat baik seumur hidup, sudah dikatakan orang benar menurut Alkitab, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak bisa masuk dalam menghampiri Allah dengan cara lain selain melalui Yesus Kristus. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Si Mr. Nice, si Juan itu, kalau tidak terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak percaya, dia akan dihukum. Masuk api neraka selamanya juga. Jadi Mr. Nice perlu keselamatan juga, perlu diinjili juga. Pada waktu kita membuka hati, terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terjadi suatu hal yang luar biasa. Ini sudah pernah saya khotbahkan melalui streaming ini juga. 1 Petrus pasal pertama ayat ketiga dan keempat. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Yang tidak bisa didapatkan hanya dengan perbuatan baik. Harus oleh pengenalan kita akan Dia. Ayat yang keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Perhatikan yang saya beri latar belakang kuning itu. Kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kita yang orang berdosa memiliki kodrat manusia yang penuh dengan kedagingan, yang berdosa di hadapan Allah, yang najis di hadapan Allah, yang seperti kain kotor di hadapan Allah, harus diganti. Bukan hanya diganti dengan perbuatan-perbuatan baik, tidak bisa. Tapi harus diganti kodratnya. Dari kodrat manusia yang berdosa, diganti menjadi kodrat ilahi. Kodrat Allah sendiri. Jika kita luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Kita melihat contoh yang sudah pernah saya khotbahkan juga. Sudah melihat gambar kiri itu,
3 ekor babi, senangnya apa? Tidur di kubangan, tidur di lumpur, itu alam yang dia sukai, tidur di situ. Sebaliknya gambar kanan nih, 3 anak perempuan itu bisa main kotor, penuh lumpur juga. Tapi setelah selesai mereka bermain, mereka pulang minta sama mamanya apa? Mandiin, minta dimandiin, kasih baju yang bagus. Sampai gambar tengah bawah itu pakaian sudah bagus, tapi tiba-tiba mau berkata, ayo sudah malam, sudah waktunya makan malam, cuci tangan semua. Lihat anak-anak itu senang sekali cuci tangan. Dan setelah malam waktunya tidur, lihat ini, anak itu enak tidur di kasur yang empuk, yang bersih, selimut yang bersih, tidurnya lelap sekali. Lain dengan gambar kiri, gambar babi itu. Gambar babi bisa kita omelin, bisa kita galakin. Jangan kotor-kotor seperti itu. Ayo tidur di ranjang. Ayo kita angkat babi yang gemuk itu, kita masukkan kamar mandi, kita sabunin dengan sabun bintang film, sabun Lux. Kita siram dengan air panas, kita sikatin semua tubuhnya, segala kotorannya, bekas lumpur itu semua sudah hilang. Udah itu kita bilas dengan air yang hangat, nyaman sekali, tidak kedinginan babi itu. Lalu kita pakai anduk yang bersih, anduk yang wangi, kita keringkan. Setelah itu kita kasih pita, semprot dengan parfum wangi. Lalu kita masukkan kamar tidur dengan kasur yang empuk, dengan spray yang putih, dengan selimut yang bersih, wangi. Suka enggak babi itu? Tidak suka. Kalau pintunya kita lengah, pintunya agak terbuka, dia akan lompat keluar dari tempat tidur, lari lewat pintu yang terbuka itu, masuk lagi ke dalam lumpur. Kita bisa omelin babi itu enggak? Jangan bodoh-bodoh seperti, jangan hidup kotor seperti itu. Tentunya tidak bisa. Sebab itu hakikatnya babi. Sukanya tidur di lumpur seperti itu. Sukanya yang kotor-kotor. Tidak bisa kita ajarin dia itu untuk hidup benar. Tapi anak, gambar kanan itu, walaupun bisa kotor, kalau dia bermain di waktu hujan-hujan ya, bermain di lumpur begitu, dia bisa kotor. Tapi dia tidak suka. Untuk sementara dia bisa main dengan lumpur, tapi makanannya makanan manusia. Cuci tangan, ya segera anaknya di kasur yang empuk, yang bersih, dan tidak ada lumpurnya, dan selimut yang bersih juga. Bedanya apa? Karena beda kodrat ini. Babi dan manusia kodrat. Kita yang hidup di Desa Pasi, Dusun Pasi, di Singkawang Selatan ini, kita melihat bedanya kodrat. Kodratnya ayam sama kodratnya bebek itu sama sekali berbeda. Walaupun dua-duanya unggas ya, tapi berbeda. Makannya berbeda, sukaannya berbeda. Ayam sukaannya kering-kering. Bebek senang berenang-berenang di kolam. Bahkan tanaman pun kodratnya berbeda. Seperti saya sudah cerita juga. Kacang tanah sama kacang panjang, kodratnya sama sekali berbeda. Kacang panjang itu entah kenapa, siapa yang ajarin. Bisa menjulur sampai tinggi sekali, sampai lebih dari 2 meter. Merangkak, menjulur, sampai lebih dari 2 meter. Kacang tanah kok nggak bisa ya? Kok tidak ada maunya? Ya karena kodratnya berbeda. Perbedaan kodrat itu sangat penting. Nah, manusia berdosa, manusia dalam kedagingan, manusia yang belum diubahkan oleh Kristus dalam kelahiran baru, itu punya kodrat berdosa. Susah diajarin untuk benar. Dari lahir pun sudah cacat, sudah hitam di hadapan Allah, sudah najis di hadapan Allah. Segala perbuatan baiknya pun, segala perbuatan salah itu semua seperti kain kotor, gombal di hadapan Allah. Tapi setelah kita terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima kelahiran baru, kodrat kita diubahkan, kita menerima kodrat ilahi. Kodrat manusia yang berdosa itu kita buang.
kita menerima kodrat ilahi. Seperti dalam gambaran ini, kita hidupnya bisa benar. Kita bisa berbuat dosa, tapi kita nggak suka berbuat dosa. Kalau kita suka berbuat dosa, itu mencurigakan apakah kodrat kita itu masih kodrat manusia berdosa atau sudah kodrat ilahi. Jangan-jangan belum sungguh-sungguh lahir baru nih. Katanya aja sudah lahir baru, sudah terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi tidak dari dalam hati dan belum terjadi kelahiran kembali, lahir baru. Makanya kodratnya masih kodrat berdosa. Sukaannya terus-menerus berdosa, terus-menerus korupsi, terus-menerus semenang-menang terhadap orang lain. Tidak ada murah hati seperti gambaran tadi. Hanya mereka yang sudah menerima kodrat ilahi bisa diperkenan oleh Allah. Dan Mr. Nice dan cucunya itu, si Juan itu, hanya bisa diterima Allah kalau bertuhankan Yesus Kristus. Mr. Nice pun masih membutuhkan berita gembira yang ditawarkan oleh Kristus melalui firman-Nya, di dalam firman-Nya. Nah, untuk saudara-saudara yang di Besom ini, sekolah misi Borneo, sekolah misi Kalimantan ini, kita sudah belajar penginjilan dalam 10 menit. Saudara semua harus hafal ini dan bisa cepat menginjil orang, walaupun waktunya cuma 10 menit. Waktunya hanya naik taksi, sebentar aja kita perlu ngomong sama supir taksi, menginjili dia, sudah itu berhenti, turun. Udah kita tidak pernah lihat supir taksi itu lagi. Atau walaupun kita naik bis kota, jarak pendek aja, kita sudah sempat 10 menit. Butuh penginjilan itu hanya 10 menit. Kita melihat apa yang harus kita katakan, kita cerita tentang Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan segalanya. Termasuk jagat raya ini, bumi ini, gunung-gunung, pohon-pohon, semua binatang. Dan Allah juga menciptakan ciptaan yang paling mulia, yaitu manusia, yang diciptakan menurut gambar Allah sendiri. Allah amat mencintai ciptaannya, terutama ciptaan yang paling mulia ini, manusia. Tapi Allah juga adalah Allah yang Maha Kudus. Allah adalah Allah yang Maha Suci, tidak bisa membolehkan dosa, tidak bisa bergaul dengan dosa. Walaupun dia mencintai kita, tapi kita tidak bisa diperkenan di hadapan Allah karena kita itu najis, kotor, gombal kotor itu. Allah yang kudus tidak bisa membolehkan dosa itu mendekati dia. Tapi nyatanya semua manusia telah berdosa di hadapannya. Dan karena itu layak menerima hukuman selamanya di api neraka. Dosa itu juga Allah yang sangat mengasihi kita, Allah yang maha cinta. Dan karena cintanya kepada manusia, Allah tidak mau kita semua binasa dalam hukuman neraka. Allah tidak menghendakinya, tapi Allah harus melakukannya karena Ia Allah yang kudus. Karena kudus Dia harus masukkan kita dalam neraka. Tapi karena cintanya Dia tidak ingin kita masuk dalam neraka. Nah, gimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya oleh karena cintanya itu untuk menebus manusia dari hukuman kekal atas dosanya, Allah mengirimkan anaknya sendiri, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, bayar harga tebusan untuk segala dosa kita. Dia mati untuk membayar harga tebusan segala dosa kita itu. Kristus yang kudus harus mati bagi kita yang berdosa. Dan ketika Ia mati di kayu salib, semua dosa yang kita telah dipakukan bersama dengan Dia waktu Dia dipakukan di atas kayu salib. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk menerima penebusan supaya kita bebas dari hukuman kekal dan hidup dalam kebahagiaan hadirat Allah selamanya? Satu aja. Sederhana. Kita hanya perlu menerima dan mengakui Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan Tuhan dalam hidup kita. Begitu kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita menerima kehidupan kekal tersebut dan bebas dari hukuman kekal di neraka. Ini berita gembira, good news, kabar yang baik yang disediakan Allah bagi kita yang kita belajar dalam firman-Nya. Tapi ada langkah yang saudara harus lakukan setelah ngomong kepada sopir dalam waktu 10 menit itu atau kepada teman seperjalanan di bis kota itu 10 menit. Harus ada yang kita lakukan. Yaitu jangan lupa saudara tawarkan itu. Sekarang, maukah saudara, Pak sopir, atau kakak dalam perjalanan bis ini, maukah saudara menerima
Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau saudara mau, sungguh-sungguh mau, ayo berdoa seperti ini. Saudara ikuti saya. Berdoa, tapi dengan sungguh-sungguh dalam hati. Saudara katakan yang saudara ucapkan, yang saudara tirukan dari saya itu. Dan kemudian kita ajak, kalau dia mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berdoa, Bapa yang di surga, aku adalah seorang berdosa yang layak sepenuhnya menerima hukuman kekal di neraka. Aku adalah seorang berdosa yang layak sepenuhnya menerima hukuman kekal di neraka. Tetapi sekarang aku bertobat dari segala dosaku. Tapi sekarang aku bertobat dari segala dosaku. Ampunilah aku Tuhan. Ampunilah aku Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, aku percaya Engkau telah memberikan anak-Mu Yesus Kristus untuk mati menggantikan aku di kayu salib dan menjadi juru selamat bagiku. Oleh karena kasih-Mu Bapa, aku percaya Engkau telah memberikan anak-Mu Yesus Kristus untuk mati menggantikan aku di kayu salib dan menjadi juru selamat bagiku. Sekarang Tuhan Yesus, jadilah Tuhan dalam hidupku. Sekarang Tuhan Yesus, jadilah Tuhan dalam hidupku. Masuklah dalam hatiku dan jadilah Tuhan dan juru selamatku. Amin. Masuklah dalam hatiku dan jadilah Tuhan dan juru selamatku. Amin. Kemudian kita salamin dia. Selamat, saudara sudah menerima kehidupan baru dalam Yesus Kristus. Saudara akan hidup dalam kehidupan yang kekal. Sederhana aja kita menginjil. Saya harapkan semua yang mendengarkan khotbah pada siang hari ini atau pagi hari ini sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun saudara sudah seorang yang benar di hadapan manusia, tapi saudara masih memerlukan darah Yesus Kristus untuk mengampuni dosa saudara dan menerima segala keselamatan kekal itu. Amin. Mari saudara-saudara, saudara boleh mengangkat kedua belah tangan saudara untuk menerima segala berkat yang Tuhan sudah janjikan bagi saudara. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, penyertaan daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, bimbingan, pemeliharaan, penjagaan, dan pendewasaan daripada Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.